warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Madua Banyuwangi. Sekarang kita lagi ngadain acara bedah buku Tongkat Bakakung Catatan Lockdown karya guru kita, yaitu Bapak Agus Novel Moholis SPSII. Guru yang fenomenal, guru idaman, guru inspirator, dan gurunya anak-anak muda. Sekarang kita langsung sapa Bapak Novel langsung. Assalamualaikum Pak, pripun kabare? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Tapi ini butuh tiket enggak yang fenomenal dan enggak usah. Padahal ngawur kabeh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, aman langsung. Oke, kita lanjut. Jadi sekarang tanya kabar. Ini bukan hal yang basa-basi lagi. Iya. Karena emang suasananya kayak gini. Iya, berarti memang benar-benar tanya kabar. Bener-bener tanya kabar. Enggak cuma basa-basi sing abang-abang lambe kalau bahasa. Iya, kalau dulu-dulu kan kita ketemu orang tanya kabar, gimana kabarnya? Itu daripada tidak ada bahan obrolan. Iya, terus yang tanyanya, awalnya tanya kabar. Tapi kalau sekarang memang bener-bener harus tanya kabar. Harus tanya kabar. Soalnya emang suasananya kayak gini. Semoga aja memastikan sudah tes gitu kan. Iya. Negatif kan itu. Iya. Semoga aja tetap cepat pulih. Cepat hilang cepatnya. Semoga tidak ada episode yang lain. Episode yang lain enggak ada. Sudah lelah daring belum? Oh, malah pengen daring. Malah pengen daring. Berarti sudah lelah tugas. Nanti kalau daringnya terlalu lama, lelah daring pengen masuk. Gitu. Ya, begitulah manusia ya. Iya. Manusia itu kan kalau udah gak ada baru kerasa, Pak. Iya, iya. Kayaknya pengalaman tuh sih. Pengalaman Pol. Oke, jadi ini bukunya judulnya Tongkat Bakakung Catatan Lockdown. Berarti ini dibuatnya pada saat pandemi. Iya. Pada saat lockdown juga. Lockdown. Ini motivasinya apa Pak buat buku ini? Ya ngisi waktu aja karena gabut gitu kan. Karena ya kemarin berapa tahun? Udah mulai dari 2019. Berarti ini sudah 3 tahun. Udah 3 tahun. Ya pokoknya kemarin waktu awal mula munculnya pandemi, terus lockdown, daring total, terus ya itu daripada di rumah setelah ngajar daring tidak ngapa-ngapain ya nulis. Itu. Berapa lama Pak untuk membuat buku ini? 2-3 bulanan lah. 2-3 bulanan. Ya lumayan cepat juga. Mungkin kalau saya ya, karena ini jadinya 2 tahun. Ini kan ya sekedar cerita aja. Ini satu manajemen dengan yang menerbitkan buku karyanya anak-anak. Gerakan Sekolah Menulis Buku itu. Di SMB ya. Ya, di SMP itu. Nah, itu waktu klaim voucher penerbitan buku kan ada waktunya. Ya karena ada deadline-nya. Ya harus cepat-cepat. Mungkin kalau tidak di deadline, ya mungkin tambah lama. Ya bisa. Kita santai-santai gitu. Jadi perlunya di deadline gitu kan. Makanya tugas itu dikasih tugas sama guru, dikasih deadline, fungsinya itu. Oh ini sudah berapa lama ngasih tugasnya? Oh baru kemarin. Deadline-nya kapan? 2 minggu lagi. Oh yowes besok aja. Ya. Tapi kalau ini kapan kumpulkannya? Besok ya langsung kan. Langsung ngerjain. Iya. Sistem kebut semalam kan. Iya. Ini bukunya sangat serat makna banget. Iya. Makna-makna kehidupan. Oh gitu. Nilai-nilai tasawuf. Apa iya? Iya. Oh, saya udah baca sampai akhir ini. Oh gitu. Saya yang nulis aja merasa kayak tulisan ngawur gitu kan. Boten. Wong saya setiap baca per kalimatnya, setiap saya baca tertampol saya selalu Pak. Tertampol itu tertampar. Oh tertampar. Ya Allah. Bukan. Ya benar. Bukan ketendang bukan ya? Bukan. Jadi kalimatnya buat saya tertampar. Jadi setiap saya buka, saya baca lagi satu kalimat lagi, saya langsung tertampar lagi. Padahal saya tidak ada maksud nampari pembaca ini. Iya, jadi kan nampari saya Pak dengan ini. Saya sampai capek Pak. Tapi gitu ya saya katamin sampai akhir. Teman-teman saya yang baca pinjam buku saya. Jadi emang ini kan cetaknya emang terbatas banget. Nggak unlimited ini, limited edition. Bukunya limited edition. Karena nyetaknya itu apa ya? Istilahnya penerbitan itu apa? Indie. Iya. Cetaknya indie jadi mandiri.
Kalau dananya banyak, nyetaknya banyak loh. Karena saya dananya terbatas ya, nyetaknya terbatas. Tapi kemarin sempat nyetak berapa buku? Cetakan pertama 10, cetakan kedua 20. Langsung sold out semuanya. Sold out. Nggak sampai seminggu, Iya. langsung sold out semuanya. Mungkin karena dipromosikan anak pondok itu kan. Iya. Katanya banyak yang nangis itu, jadi Iya, banyak penasaran. teman-teman saya yang baca ini langsung, apalagi pas baca Lillah Billah itu kayaknya ada judulnya di sini, Lillah Billah itu langsung kayak ya Allah kok kayak gini sih isinya kayak gitu, langsung nangis. Bikin merinding. Bikin merinding, deep talk banget. Iya. Gimana caranya nulis biar bisa deep talk gitu Pak? Biar pesannya apa, kayak feel-nya tuh langsung dapat ke readers, ke pembacanya Saya gitu. nggak pernah nulis ya, ngetek kayaknya. Ya kalau ditulis lama Pak jadinya ya. Ditulis lama. Ya intinya melibatkan, yo walaupun bahasanya lebay, ya memang kenyataannya seperti itu. Melibatkan hati lah. Jadi bagaimana, ya kayak mengajar itu, ya kan? Iya. Pak Fajar ini mungkin yang selalu mengajar dengan hati kan. Mengajar itu dengan hati sama enggak beda rasanya, nyampainya ke siswa beda. Apakah benar begitu Bapak Fajar? Oh, Betul. jempol 4 kan Pak Fajar. Ya itu, intinya kita harus melibatkan hati, diniati ya memang. Bismillah lah, semoga ada manfaatnya gitu aja. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu udah diniati dari hati, itu insya Allah bisa feelnya bisa dapat ya Pak, bisa Iya. nyampe gitu. Yang bisa menangkap suatu pesan dari hati adalah mereka yang menyampaikan pesannya lewat hati juga. Jadi Gitu. dari hati ke hati, Dari hati gitu. ke hati. Bahasanya rada lebay tidak apa-apa. Iya. kan? Emang kenyataannya seperti itu. Iya, iya, kenyataannya seperti itu. Ini juga banyak membahas tentang pentingnya membaca diri, pentingnya kita mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Iya. Sebenarnya seberapa penting kita membaca diri, Pak? Seberapa penting berarti kan penting itu ada ukurannya ya. Kalau seberapa. Kalau mengenal diri itu tidak hanya penting aja, tapi sudah keharusan. Wajib ya. Keharusan, keniscayaan. Karena kalau kita tidak mengenal diri kita tidak akan tahu bagaimana kita hidup, untuk apa kita hidup, gitu. Jadi sangat penting ya. Bahkan saking harusnya, saking keniscayaannya itu, maka disejajarkan mengenal diri dengan mengenal Tuhan. Iya. Ya kan? Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka dia juga akan mengenal Tuhannya kan gitu. Jadi mengenal diri itu bukan sekedar identitas saja, bukan sekedar siapa nama kita, umur kita berapa. Iya. Tapi lebih jauh dari itu. Kesadaran sebagai manusia itu juga masuk. Iya, kesadaran mengenal sebagai diri. manusia. Karena banyak di antara kita itu yang sering melupakan harkat dan martabat kita sebagai manusia, gitu kan? Apa harkat dan martabat kita sebagai manusia? Ya kita itu banyak kurangnya, banyak salahnya, maka jangan sok merasa paling benar. Gitu. Iya. Jadi kayak langsung ke ini bertautan atau ke judul yang selanjutnya. Manusia berbadan manusia, berkepala anjing. Tadi. Jadi orangnya manusia, bentuknya manusia, tapi sifatnya, sikapnya itu kayak hewan. Oh gitu. Tapi aneh nggak sih Rizvi? Kalau ngomongin hal yang sama 2 kali gitu. Iya. Oh, iya. Soalnya Tapi kan bukan rahasia lagi kalau urusan syuting menyuting ini kan, kalau diulangi 2 kali, 3 kali itu sudah hal yang biasa. Tapi kalau tidak pernah berkecimpung di dalam dunia persyutingan di TV Mandawangi, kaget mungkin ya. Iya. Oh, Kayak langsung gitu. kok gini sih, kan capek lagi. Di balik layar ini kita harus berterima kasih kepada pihak-pihak yang di balik layar. Ada duta perpustakaan. Beri tepuk tangan buat duta perpustakaan. Tepuk tangannya tidak kerungu. Yang datang pada 50 kan. 50 orang. Terus ada Bapak Fajar Irsyadul Afkar. Tepuk tangan buat Bapak Ini Fajar. adalah apa namanya? Ownernya Geo Vulkan. Terus ada teman-teman juga dari jurnalis itu. Ya ini kan masalah judul yang
apa tadi? Agak kasar ya Rizwi ya memang. Iya. Ya bisa dibilang seperti itu, Iya. tapi kan memang Ya kan untuk negur, untuk nampar, iya. kalau lembek gimana? Lah ya. Ngelus-ngelus namanya kan, bukan nampar. Ya memang itu terinspirasi dari saat kakek saya itu sering ceramah mengenai tipe manusia yang sering menuruti hawa nafsunya, sering diperbudak oleh hawa nafsunya. Beliau sering mengistilahkan dengan sebutan manusia berkepala anjing. Fisiknya manusia, namun sejatinya harkat martabatnya sebagai manusia itu direndahkan banget sampai layaknya hewan. Jadi hidupnya hanya untuk menuruti hawa nafsu. Padahal kan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu kan. Anak agama kan mesti hafal kan itu. Sudah itu Rizwi. Jadi kayak sekarang itu memanusiakan manusia itu memang benar-benar nilai yang harus ada dalam diri setiap manusia. Sekarang kan banyak yang udah dilupain Pak, memanusiakan manusia itu. Apa sih maksudnya memanusiakan manusia itu sudah banyak yang lupa tentang dirinya itu manusia, kayak bagaimana berinteraksi dengan manusia yang lain. Jadi sekarang tuh kayak lebih ke egonya sendiri-sendiri gitu. Benar. Bahkan saya pernah bilang ke waktu saat mengajar itu, saya ngajar apa ya, lupa ya. Tidak akhlak. Wah gitu ya. Akhlak Masawu. Padahal selama kuliah di psikologi, tapi ya tidak apa-apa kan, ini bagian dari suratan takdir kan. Nah iya itu. Saya sering bilang ke anak-anak, suatu saat nanti manusia akan bisa bertahan hidup tanpa makan, tapi tidak bisa bertahan hidup tanpa pujian kan gitu. Ya mungkin karena yang dipuja-puji hanya egonya sendiri kan. Ya, di situ ada enggak yang bahas itu? Ada kayaknya Pak, ada. Ya. Saya sampai lupa kan. Ada, ini kayak lengkap banget pokoknya bukunya Pak, tentang kehidupan kita dari mulai lahir bahkan sampai besok itu ada. Itu yang bikin anak-anak pondok nangis itu yang judulnya apa itu? Hampir semuanya kayaknya, tapi banyak yang tentang lila bila itu, terus lirosul. Enggak, yang katanya bahas ibu itu loh. Yang bahas ibu. Iya kan katanya yang bikin nangis itu tuh. Iya Banda? Enggak, yang ini. Iya katanya Putri bab 1 itu. Penyangga kerinduan. Yang bab 1 itu bikin kamu nangis. Tentang membaca diri. Tentang membaca diri. Bukan, yang bab 1 itu, yang keempat menjadi. Oh, keempat menjadi pertama. Itu, iya, benar. Semuanya buat tertampar sih kalau untuk saya, Pak. Buat tertampar, bikin sendu juga, tapi karena saya orangnya itu nggak nangisan sih ya, nggak gampang ini saya orangnya, nggak jadi nggak meloan lah. Jadi saya oke lah gitu. Tapi ya emang sendu, emang bawaannya tuh sendu. Oh, itu tulisannya sendu. Iya. Mungkin saat itu pas ini lagi tidak punya uang gitu kan. Jadi nulisnya agak susah gitu kan, terbawa jadi melo. Terus gimana lagi Rizwi? Jadi tadi kita pembahasannya tadi sampai mana? Memanusiakan manusia. Terus iya, sekarang manusia kan udah modern, Pak. Terus banyak juga sekarang orang-orang yang memperdebatkan tentang agama. Tadi ngomongin tentang hawa nafsu, benar dan salah itu kan sekarang memperebutkan itu kan orang-orang. Berebut benarnya. Berebut benarnya. Iya. Padahal kan benar itu ada macam-macam, no? Iya, benar ada benar-benarnya sendiri, benarnya orang banyak. Iya. Dan kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak hanya miliknya Allah kan gitu. Yang dicari ini orang-orang ini sekarang kan benar, terus biar dia dapat itu tadi pujian. Iya. Padahal benar dan salah itu kan relatif, tergantung cara kita mandangnya dari mana. Benar-benar. Sama itu tadi. Terus korelasinya yang dapurmu itu. Iya. Dapurmu kalau bahasa Jawa kan kasar ya, dapurmu. Dapuran. Iya. Oh, dapuran. Iya, jadi korelasinya ke judul yang itu, sembunyikan daftar menumu, sembunyikan dapurmu, tunjukkan daftar menumu. Iya. Itu jadi, yang paling ini ya, cerita yang paling relate. Iya, yang paling relate. Relevan dengan
kehidupan sekarang. Kehidupan sekarang. Bahkan dalam agama pun itu sekarang sudah jadi perdebatan, udah pergolakan. Iya. Jadi saya jadi ingat syairnya Gusmus, Pak. Kalau gini. Gimana? Syair atau puisi Ya, yang kalau dulu orang berhenti membunuh gara-gara agama, tapi sekarang orang membunuh karena agama. karena agama. Yang golongannya itu ketika agama kehilangan Tuhan. Iya. Iya, itu syairnya Gusmus itu. Banyak sih sebenarnya ulama-ulama yang menyentil, yang mengkritisi tentang fenomena sosial sekarang dengan buku-bukunya. Bukunya ini, kalau nggak salah bukunya Gus Dur yang sampai saat ini masih terngiang di saya adalah Tuhan tidak perlu dibela gitu kan. Iya. Pembahasan pelajaran kita kemarin, Pak. Oh iya, Tuhan tidak perlu dibela. Kita siapa bela Tuhan? Siapa bela Tuhan? Seharusnya kita yang perlu dibela sama Tuhan. Ya, itu sebagai sindiran sih bahwa mereka, beberapa saudara-saudara kita di kelompok yang lain yang mungkin mengatasnamakan agama, mengatasnamakan membela Tuhan untuk melegalkan perilaku tindakan-tindakan anarkisnya kan gitu kan. Iya. Aman kan tapi tetap aman ya, Aman. kalau di kelas gitu enggak inilah, soalnya enggak enggak masuk TV madrasah ya. Kalau di kelas aman-aman saja. Aman. Tapi ini memang kita enggak bisa menutup mata bagian dari pembelajaran kan. Iya. Yang harus diketahui oleh halayak umum. Gen Z ya? Apa? Gen Z. Iya, Gen Z. Iya, Gen Z. Gen Z ya? Gen Z. Kalau saya sama Pak Fajar itu milenial. Milenial Mas ya. Iya. Saya Gen Z. Gen Z itu 2000-an ya. Mulai dari 2000-an ya. Anak 2000-an. Saya generasi Z. Masa Yunda toh? Yunda. Pak Fajar itu ini masuk generasi saya ini ya. Milenial. Usianya nggak terpaut jauh kok. Terus apalagi nih Swi? Ngomongin tentang generasi milenial. Iya. Generasi sekarang lah, generasi Z. Sekarang generasinya saya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu kan generasi yang bakal memimpin negara kan. Insya Allah. Iya, ya memang benar. Ya benar ya. Iya. Yang bakal nentuin juga negara ini ke depannya nanti gimana. Iya. Agama nanti ini gimana ke depannya. Kalau golongannya saya nanti lettingnya saya yang bakal nanggepi yang bakal ngehandle itu kan, besok kita ke depannya gimana. Terus banyaknya manusia-manusia modern kayak saya dan teman-teman saya, letting saya hari ini itu banyak yang masih mengikuti hawa nafsu, masih mengikuti ego yang disebutkan tadi, sedangkan mengikuti nafsu hewaniah. Nafsu hewaniah. Nah, jadi itu gimana caranya, Pak, biar kita itu nggak melulu ngikutin hawa nafsu kita? Ya, nafsu kan satu perangkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ya, Rizwi. Iya. Ada nafsu, ada kolab, hati, ada akal ya. Nah, nafsu ini tidak selalu arahnya ke negatif kan. Nafsu itu kan yang memproduksi keinginan kan ya. Iya. Nafsu itu yang memproduksi keinginan sehingga kita punya keinginan, punya hasrat, punya gairah. Nah, karena semua hal yang kita lakukan itu tidak bisa lepas dari nafsu, maka yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan nafsu. Karena nafsu tidak bisa dimatikan, tidak bisa dihilangkan. Ya bagaimana kita bisa mengarahkan nafsu itu untuk lillahi ta'ala kan? Iya enggak? Iya, benar. Bukan li nafsi, bukan karena nafsu. Misalkan yang paling sederhana kita contohkan makan pas keadaan kita sudah lapar banget, apalagi itu makanan favorit kita, bisakah kita membelokkan niat makan kita untuk lillah? Enggak, pasti nafsu banget pas makan sulit itu. banget, apalagi sudah menggebu-gebu pengen makan itu. Maka disitulah fungsinya kita melatih hati kita untuk meniatkan seluruh kegiatan kita, asalkan tidak melanggar syariat. Itu harus kita niatkan karena
menjalankan perintah Allah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus lillahi ta'ala. Iya. Jadi kita minta ke Allah itu juga lillahi ta'ala, kita ibadah juga lillahi Iya. ta'ala. Kita minta ke Allah, berdoa ke Allah karena Allah memerintahkan kita berdoa. Iya. Iya kan? Bukan karena kita pengen, ya. Iya. Oke lah, tidak apa-apa berangkatnya pengen, tapi ya seiring berjalannya waktu kan kedewasaan spiritual kita kan harus naik. Iya, harus naik. Iya enggak? Iya. Kan ibarat, saya sering mengibaratkan ikhlas itu dengan Rizvi punya adik. Enggak punya. Enggak Adik punya. sepupu ada. Wah, adik-adik yang ini ya masih balita yang masih disuapin. Iya. Nah, adik apa anak-anak balita yang masih disuapin, kalau mau disuapin dia kan kalau tidak mau makan dikasih iming-iming. Iya. Makanlah, nanti saya belikan es krim gitu kan. Terus kalau tidak mau makan disuntik ke dokter loh gitu kan. Iya. Iya. Ditakut-takutin. Lah itu kesadaran spiritual kalau masih tarafnya anak balita kan seperti itu. Iya. Beribadah karena takut neraka dan mengharap surga. Mengharap surga. Tapi kalau kedewasaan spiritual kita itu sudah seharusnya meningkat, maka ya kita beribadah bukan karena pahala, bukan karena surga atau bukan karena neraka, tapi murni karena Lillahi Allah, ta'ala. lillahi ta'ala. Belajar pun juga harus gitu ya, Pak. Iya, bahkan belajar pun. Jadi kan belajar termasuk perintah kan? Perintahnya Iya. siapa? Perintahnya Allah juga kan. kita ngerjain tugas, kita ngerjain ujian juga harusnya kayak gitu. Iya. Kan gini toh Rizvi, logikanya kan ada ayat itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti kan hidup kita hanya untuk ibadah sebenarnya. Iya. Lah kalau ibadah kita batasi pada sholat, berarti kan cuma waktu-waktu tertentu. Iya, Padahal seluruh hidup kita seharusnya untuk ibadah. Berarti ya seharusnya makan kita niatkan lillah. Kita belajar kita niatkan lillah. Kita bekerja kita niatkan lillah. Kita mengasuh anak kita niatkan lillah. Kita berteman dengan teman satu kelas, dengan teman di pondok, ngaji pun, pokoknya semua aktivitas kita harus kita niatkan lillah, biar bernilai ibadah. Bahkan podcast ini harus kita niati lillahi ta'ala. Programnya bukan karena nulung duper, bukan karena melancarkan programnya duta perpustakaan ya. Jadi surga dan neraka itu terserah, bukan urusan kita itu kan Pak, sudah. Iya sih, tapi kan ya tidak apa-apa sih. Ya kalau apa-apa, mengharap itu kan tidak apa-apa toh. Iya, agama kan juga, iya. Islam kan juga. Masa kita menyalahkan adik balita kita tadi yang mau makan karena pengen es krim, kan ya tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Memang level kedewasaan spiritualnya kan di situ. Iya. Benar. Ya, terus. Saya kehabisan topik ini terus. Kita langsung ke. Jadi ini. Sesi. Langsung minum jamu aja ya, selesai. Sesi ke pertanyaan dari teman-teman. Jadi ini nanti akan diambil satu pertanyaan. Kalau jenengan bisa menjawab, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau jenengan tidak bisa menjawab atau tidak berkenan menjawab, bisa langsung meminum jamu yang telah disediakan oleh anak duper. Jamu apa ini? Jamu rasa jeruk ya. Pertanyaannya ini masih ada kan? Masih ada. Kok masih ada? Berarti tadi sudah. Dibongkar lagi nih. Ya wajar lah, dalam dunia persyutingan itu kan seperti itu. Ya Pak Fajar ya. Yes. Ya semoga ini nanti tidak ngulang lagi lah. Iya. Oh ini silakan bisa. Oke, saya bacakan. Semoga tidak ada pertanyaan yang membuat saya harus minum jamu kan. Realitanya kehidupan, benarkah sebuah karya seni Tuhan? Dapatkah kita mengubah karya seni Tuhan? Bagaimanakah tanggapan Bapak mengenai mengubah takdir dengan doa? Karya seni Tuhan, mutasabiyat banget ya. Iya. Ya enggak? Ya lakot kholakna, gimana? Lakot kholaknal insana fi ahsani takwim. Ya kita harus meyakini itu bahwa semua yang diciptakan Allah adalah mahakarya gitu kan. Iya kan? Iya.
Ya kalau kita mau mentafakuri kinerja sistem tubuh kita, mulai dari metabolisme, sistem pernafasan, sistem apa lagi? Metabolisme, pernafasan, terus apa lagi? Anak IPA? Sistem pencernaan, apapun itu, ekskresi, ya, sistem ekskresi. Kita akan paham bahwa loh, tidak mungkin ini kalau tidak ada kekuatan yang maha dahsyat yang menggerakkan ini semua, ya kan? Iya. Itu cuma satu manusia, belum lagi jutaan ribu manusia yang ada di mana? Ada di bumi ini, mesti ada yang ngehandle. Iya, kan itu ya maha dahsyat lah ciptaan Allah, alam semesta seisinya. Bagaimana apa namanya, takdir tadi bisa dirubah dengan doa gitu ya. Ya intinya yang bisa saya sampaikan adalah saya tidak akan bahas tentang takdir, saya hanya menyampaikan yang masalah doa itu loh. Kewajiban kita hanyalah berdoa kepada Allah dan meyakini bahwa doa kita akan dikabulkan sama Allah, karena ada dawuhnya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu semua padaku, kan gitu kan Allah, ud'uni astajib lakum, maka akan aku kabulkan. Gitu aja wes. Masalah bagaimana nanti, ya percaya aja sama Allah, husnudun. Hasil akhirnya tuh apa kata Gusti Allah, kita tuh hanya wajibnya berusaha. Karena kewajiban kita hanya berjuang, berusaha, ya kan, sehingga menang bukan jadi kewajiban, kalah bukan dosa. Iya. Berhasil bukan jadi kewajiban, dan gagal bukan dosa. Jadi kewajibannya hanya berusaha berjuang. Bahkan kehidupan itu asiknya itu kan di situnya ya Pak. Iya. Kan nggak asik kalau flat aja. Iya. Orang kita naik roller coaster aja, yang dicari itu kan sensasinya muter-muternya itu ya kan. Ya Pak, saya itu hidup kok masalah terus. Ya jenenge hidup ya masalah. Toh, kalau tidak mau masalah ya jangan hidup. Itu kan. Nah, jadi kalau ada yang ngeluh, kesel urip nang dunyo, ngene-ngene ae, urip kok ngene ae gitu. Iya kan, kalau kita ngajak adik kita atau anak, waktu saya ngajak anak saya jalan-jalan terus rewel gini, kalau rewel pulang loh, gitu kan. Sama kalau kita hidup rewel aja sama malaikat Israel nanti gini, pulang apa gimana? Pulang apa gimana? Gitu. Malah jadi creepy ya Pak. Iya. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Lagi. Jadi nggak ambil. Bismillah, semoga menghindari jamu. Loh, tenggelam. Jamunya lebih mantap ini. Ini jamunya lebih kental. Lebih kental daripada yang tadi. Oke. Ini hampir ada apa namanya? Hampir nyerempet ke jamu. Hampir nyerempet ke enggak. Aman ya. Nyerempet ke pembahasan yang tadi. Mengapa saat kita berusaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan selalu tidak sesuai dengan harapan? Selalu merasakan seperti itu dan nanti berujung malas untuk mencoba karena sudah tahu endingnya tidak akan berhasil. Berarti dia masih mengharap berhasil. Iya. Iya, manusiawi sih ya. Manusiawi. Tapi kayaknya ada ini di buku, kan kita kan ngobrol buku ini, buku seni untuk bersikap masa bodoh itu ya. Ada. Buku Tongkat Mbah Kakung dong. Oh gitu. Ini karena mungkin biar ada pembahasan lah, sehingga buku ini yang dibahas ya. Ya lain kali Firsa Besari atau Terelia ya. Nanti ada hashtagnya Firsa Besari dan Terelia enggak? Jadi ya, jawabannya sudah ada di buku ini sebenarnya Pak. Bisa di apa? Di bab apa ya Rizwi? Di bab saya juga sudah lupa ya. Ya jadi gimana ya, kewajiban kita, sekali lagi kewajiban kita itu hanya berjuang, berusaha, sehingga urusan hasil kita serahkan kepada Allah. Biar kecewanya tidak berlarut-larut. Iya. Kan kasihan nanti sudah berjuang payah-payah, mengharap hasil tidak sesuai harapan, stres. Iya. Ya kan? Ya, ajaran di dalam Islam itu sangat ini apa ya?
aplikatif terhadap kehidupan. Kenapa kok ada fase tawakal? Ya karena biar kita menggantungkan semua hasilnya hanya kepada Allah. Kalau kayak gitu, tidak mungkin manusia kecewa. Iya. Tidak ada itu yang di rumah sakit jiwa. Tidak ada kalau benar-benar menerapkan tawakal. Ya kan? Ya seperti yang saya bahas di awal tadi, kewajibannya hanya berjuang. Ya, sehingga tidak wajib menang dan tidak berdosa jika kita kalah, tidak wajib berhasil dan tidak berdosa jika kita gagal. Yang berdosa itu jika kita berhenti berjuang. Sebenarnya kayak pemikiran kayak gitu kan dari pikiran ya Pak, dari pikiran yang berlebihan. Iya. Atau biasanya kalau anak sekarang ngomongnya itu overthinking. Jadi sebenarnya sesuatu yang bukan yang friendzone ya? Bukan. Ini beda lagi Pak, ceritanya beda lagi. Nanti kita bahas di part-part yang lain. Soalnya banyak istilah baru ini anak-anak ini. Iya, anak-anak. Saya aja yang kuliah di psikologi, istilah insecure baru tahu belakangan ini. Ngajar anak SMA ini kok, anak man kok anak SMA ya Allah. Anak man. Jadi overthinking itu kan muncul dari pikiran yang berlebihan. Iya. Memang sudah disebutkan sama Allah segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Iya. Termasuk juga pikiran. Termasuk pikiran. Gini aja, kalau sesuatu yang tidak seharusnya kita pikir, ya tidak usah dipikirkan kan gitu tuh. Iya. Sebenarnya sesimpel itu. Iya, sesimpel itu. Loh, saya nanti bisa kerja apa enggak Pak? Loh, sudah ada yang ngatur, Gusti Allah. Tidak usah mikir besok, yang penting sekarang aja. Fokus terhadap belajar jadi anak yang pintar kan gitu toh? Iya. Nanti urusan pekerjaan apa katanya nanti? Kalau kita fokus terhadap keilmuan, kita fokus belajar, maka kemungkinan kita untuk menjadi ahli akan semakin besar ya enggak? Iya, benar. Kalau kita sudah jadi ahli, pekerjaan yang akan mencari kita. Yang akan menghampiri kita, bukan kita yang mencari pekerjaan ya enggak? Iya. Itu. Ya target tetap punya, kita tetap punya pandangan. Yeah. Tapi kalau urusan apa besok gak usah lah dipikirin sekarang. Nggak gitu usah. Kan. Itu ini nyepam. Nanti memori penuh. Mohon dihapus gitu kan akhirnya. Kayak HP saya ini kan. Itu gitu nanti kan jadinya jadi overthinking terus masalah. Iya. Kayak yang jenengan katakan waktu itu, masalah itu akan jadi masalah kalau kita menganggap itu sebuah masalah. Kalau kita tidak menganggapnya masalah, ya tidak masalah. Jadi masalah. Gitu. Ya kayak ini tadi record audionya tidak masuk. Kalau kita nganggapnya tidak masalah, ya tidak masalah. Masih bisa take lagi. Iya. Kecuali kalau saya tiba-tiba tidak bisa ngomong lah, itu masalah itu. Tapi kalau audionya gak masuk tadi, terus kita mikir, aduh, iya, gimana? Stres sendiri itu saya emosi gimana? Terus tidak jadi dapat geprek dong kan gitu. Jadi kita tidak boleh kayak gak usah lah kita mikir sesuatu yang berlebihan gitu. Segala sesuatu yang berlebihan itu gak usah dipikir. Jadi kita sendirilah yang bisa memfilter. Ini perlu enggak kita pikir? Iya. Kalau enggak perlu dipikir ya wes enggak usah pikir. Karena penyelesaian masalah itu enggak harus dengan dipikir ngendem. Kadang dibiarin aja masalah bisa selesai loh. Iya. Masalah-masalah tertentu. Iya. Iya kan? Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Saya soalnya melihat jamunya ini masih penuh. Kayaknya pertanyaan terakhir ini ya. Terakhir. Semoga lolos lah. Terakhir, semoga lolos. Nggak ada yang minum nanti, biar diminum sama yang udek sendiri. Aman Pak. Aman. Alhamdulillah. Apakah orang yang kaya harta bisa dikatakan sukses jika keadaan hatinya semrawut dan sebaliknya? Loh, kok bisa ya? Kaya padahal kok hatinya semrawut ya? Semrawut. Hubungan. Oh berarti kaya itu tidak menjamin bahagia. Tidak menjamin bahagia. Iya. Itu sebenarnya sudah ada jawabannya kan? Kaya aja semrawut ya. Terus yang ditanyakan apa Dok? Apakah bisa dikatakan sukses? Nah artinya semrawut sukses dari mana kira-kira? Seumpama dia semrawut, hatinya semrawut terus dia keluar, walaupun dia orang kaya, susah ya. Terus ada orang lewat, tidak kenal, ini mesti uangnya tidak duit-duit gitu. Dia kaya. Dilihat dari mana? Ekspresinya semrawut. Loh, tidak sudah sukses loh. Jadi mending tidak punya uang tapi bahagia. Wah, uang sugih, padahal tidak duit-duit. Tidak guyar gitu. Biar tidak tegang yang mau minum jamu ini gitu.
Yang mau minum jamu di balik layar kan. Terus ya intinya itu Rizwi, apa? Kalau di dalam ajaran kita, di dalam ajaran agama kita, agama Islam, manusia dikatakan sukses itu ketika dua tujuan hidupnya. Kenapa saya katakan dua? Karena di dalam Al-Quran itu ya, ada dua kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sama wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tugas kita hidup di dunia itu ada dua, sebagai hamba sama sebagai khalifah. Jadi ya itu kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Kita bisa menjadi hamba yang baik, hamba yang taat, sama ketaatan kita kepada Allah itu teraplikasi di dalam kebermanfaatan kita kepada sesama, itu sukses. Oke, simpel itu aja, sukses. Jadi gak bisa dilihat atau gak bisa diukur dari seberapa banyak harta kita. Iya. Tapi bagaimana cara kita menjadi hamba yang baik, cara kita menjadi khalifah yang baik, hubungan kita gimana sama Rob kita, sama kan, makhluk. Cari bahagia itu sebenarnya dua tugas itu dijalankan bahagia kok. Iya. Kalau kita bisa beribadah dengan tenang kan bahagia. Kita bisa membantu orang kan bahagia. Iya. Kalau hartanya yang banyak belum tentu bahagia. Iya, kan kadang resah gelisah juga nanti. Iya. Harta kok habis gimana? Kalau dirampok gimana kan gitu. Iya, kepikiran malah. Terus kok biasanya kalau orang banyak harta, itu kan biasanya banyak pujian-pujian. Banyak pujian-pujian yang datang. Dan dia tidak akan siap bangkrut gitu. Iya. Terus jadi miskin lagi. Nah iya. Terus saat ibadah ngadepnya ke Allah jadi berat. Ada keakuan jadinya. Iya benar-benar. Dia kalau sholat di soft belakang merasa, loh saya kan tokoh, saya kan pejabat, kok di belakang gitu mungkin. Ya beberapa kan. Tapi kan ini fenomena juga. Iya kan? Fenomena juga, banyak juga di sekitar kita yang seperti itu. Iya. Kayak saya ini disuruh minum jamu ya manut aja kan. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Gawe tombol dari Omikron kan gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau bagaimana? Oh sudah. Oke sudah. Kayaknya tadi sudah udah menunjukkan. Waktu sudah menunjukkan. Mulai sore ini ya. Udah cukup 3 pertanyaan saja, dan kita tadi sudah bincang-bincang juga, banyak juga yang kita bahas tentang buku ini. Jadi buat kalian yang penasaran, ini tuh bukunya isinya apa sih, kayak nilai-nilai apa sih yang bisa kita dapetin dari buku ini, bisa langsung ke. Tapi bahasanya agak berat ya. Iya, bahasanya tadi juga agak berat sih. Bagi yang. Tapi nggak apa-apa sih Pak. Bagi yang nggak suka baca mungkin agak berat. Iya. Iya toh. Tapi sebenarnya pembahasan berat itu juga perlu. Perlu. Biar jadi, olahraga. Mengasah otak kita. Otaknya olahraga ya. Jadi kalau kita kebiasaan lihat konten-konten yang enteng ya udah hihi doang, kayak bahas dunia doang, tadi juga ada akhiratnya ya, meskipun dikit-dikit. Semoga bermanfaat juga. Dan semoga benar juga, bisa diterapin juga. Itu kan orang kalau bahas yang filosofis, yang tadi bahas Tuhan, bahas agama, itu kan udah kayak ya udahlah, gak usah skip aja. Biasanya bahas hai. Jadi otaknya nggak terasa. Iya, apalagi kalau sudah nyinggung mati. Iya. Cuma mau niku itu. Masih orang siap. Nah, emang malaikat Israel jemput nunggu siap kan? Kita sudah disuruh siap-siapnya. Iya. Yes, intinya buku yang ngawur ini, saya nulisnya ngawur, cuma pesannya tidak ngawur saya yakin, karena ini pesan dari para sesepuh, para guru-guru yang sudah hidup lebih duluan, terus apa ya, yang telah berhasil mencintai Allah dan Rasulnya gitulah intinya, dan telah berhasil memaknai kehidupan ini gitu. Karena closing statement kan saya harus, kata-katanya harus agak bijak dikit lah, agak bijak dikit. Tapi saya sangat bersyukur satu, karena tidak jadi minum jamu gitu. Selamat. Iya. Ini selamat nanti untuk Putri ya.
bisa diminum sendiri jamunya. Semoga tidak galau. Ini saya sebut jamu anti galau. Oke. Oke, gitu Rizwi, sudah Rizwi? Oke, sudah, mungkin pembahasan kita sampai sini aja karena ini udah hampir menjelang sore ya Pak. Jadi kita ini sekalian promosi aja. Kira-kira Duta Perpustakaan ngobrol-ngobrol buku kayak gini berlanjut kan? Berlanjut. Ya. Yang selanjutnya buku tentang apa? Geovulkan. Hostnya siapa, mau booking saya lagi atau gimana? Mbak Rizwi. Mumpung Mbak Rizwi masih di sini kan ya? Iya, gak terasa udah sebentar lagi saya udah lulus Pak. Udah lulus. Kurang 1 bulan lagi. Kurang 1 bulan lagi ya? Ya, kurang 1 bulan. Rencananya wisuda di mana? Sudah di mana ya? Di Graha Mandua Banyuwangi. Graha Mandua Banyuwangi. Gedung baru. New. Nggak nyari ini berarti. Iya. Oke. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, sama-sama. Atas saya juga waktunya. terima kasih sama Duta Perpustakaan karena dari podcast ini saya mendapatkan satu pelajaran untuk pentingnya bersabar. Iya. Gitu kan. Dan merasakan pahitnya kehidupan yang disimbolisasikan dengan jamu. Tapi kan nggak sempat dirasain jamu yang baru ini. Oh, jadi sebelum ini diminum dulu ya? Coba diminum dulu, coba dirasain sensasinya. Pahit. Terus dibandingkan Pak, pahitan mana jamu sama kehidupan? Oh, sudah tidak panas tadi waktu pertama nyentuh kan panas ini. Nah, ini baru jamu. Kalau yang terasa. Kalau yang teh gagal. Yang teh gagal tadi kayak es teh. Kayak es teh. Ini baru jamu. Jamunya beras kencur ya yang tadi ya. Yang ini bener-bener the real jamu. Ya mungkin loh, ini ada pertanyaan kenapa kok Duta Perpustakaan di situ ada jamunya? Oh, ngerjain guru nih. Enggak, guru itu kalau di kelas ini. Kalau di sini kan kita sudah beda ini. Ingin memberikan filosofi kepada kalian bahwa tidak selamanya kehidupan yang pahit itu merugikan kita. Iya. Kayak jamu ini kan pahit, ya kan? Tapi bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, sesuatu yang pahit datang dalam kehidupan juga seperti itu. Jangan dimaknai itu merugikan kita. Loh, mungkin itu adalah cara Tuhan mendewasakan kita. Ini sudah bisa ditutup ini kan? Bisa, oke, terima kasih. Sudah bijak. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya ya. Terima kasih kembali. Oke, bisa menemani bincang-bincang sore kita terkait buku Tongkat Bakakung ini. Recommended banget bukunya buat kalian yang mau baca, bisa pinjam ke saya. Kepada Mbak Rizwi atau kepada atau ke Putri. anak duper. Putri. Kelas berapa? 11 IPA 3. 11 IPA 3. Oke, bisa langsung komen di bawah, atau buat kalian yang pengen bedah buku apalagi bukunya guru-guru yang lain atau bedah buku dari pengarang-pengarang yang lain yang tadi sudah disebutkan, misalnya ada Terelie atau Fiersa Besari, Habibur Rahman El Zerazi dan sebagainya, kalian bisa langsung komen di bawah. Oke, terima kasih dari saya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.